Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wiwi dan teman-teman yang kami banggakan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait dengan analisis tingkat kewaspadaan dan akurasi kerja operator fotokopi dengan struk test. Dan untuk anggotanya saya sendiri Muhammad Rabani, kemudian Muhammad Dian Fajar, dan juga Zaki Arkan. Nah, di sini terkait dengan problem framing dan sistem mapping. Jadi, untuk operator fotokopi merupakan pekerjaan yang membutuhkan ketelitian, cetak dan mengatur berkas dilakukan secara berulang dalam waktu lama, sehingga dapat menimbulkan kelelahan fisik maupun mental. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan fokus dan akurasi kerja, seperti kesalahan cetak atau tertukarnya dokumen. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap tingkat kewaspadaan dan akurasi kerja tukang fotokopi agar kualitas pelayanan tetap optimal. Di sini merupakan problem framing dari operator fotokopi. Yang pertama adalah pekerjaan bersifat repetitif, kemudian harus melayani pelanggan dengan cepat, resiko kesalahan dokumen tinggi, dan juga konsentrasi menurun dan beban kerja meningkat saat kondisi ramai. Kemudian di sini terdapat aktor yang terlibat dalam aktivitas ini. Yang pertama adalah operator fotokopi itu sendiri sebagai subjek penelitian, di mana pihak ini menerima instruksi, memproses informasi, mengoperasikan software berupa komputer dan juga hardware seperti mesin cetak, alat potong, serta melakukan transaksi. Kemudian terdapat pelanggan, yaitu contohnya mahasiswa, di mana merupakan pihak yang memberikan input berupa dokumen fisik atau digital, sekaligus memberikan instruksi yang bervariasi. Nah, di sini merupakan target kinerja dari pekerjaan operator fotokopi. Yang pertama yaitu akurasi atau ketepatan, di mana diharuskan untuk mencapai hasil cetak atau jilid yang sesuai dengan instruksi pelanggan dengan meminimalkan atau menghindari terjadinya kesalahan dalam prosesnya. Kemudian yang kedua yaitu efisiensi waktu atau kecepatan, di mana meminimalkan waktu pelayanan mulai dari pelanggan datang hingga transaksi selesai, agar tidak terjadi antrian panjang. Nah, di sini merupakan standarisasi atau komparasi tingkat ketelitian dari pekerjaan operator fotokopi dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, berdasarkan metodologi Cognitive Text Analysis dan Workload Classification, tingkat kompleksitas kognitif berkorelasi langsung dengan beban kerja yang dialami oleh pekerja dan dapat digrading berdasarkan dari taksonomi Bloom, yaitu kemampuan kognitif atau pikiran, dan juga taksonomi Harrow, atau kemampuan psikomotorik atau fisik, di mana ini kami dapatkan dari jurnal. Di sini merupakan grading dari tingkat ketelitian, mulai dari grade 1, yaitu ketelitian kritis, di mana membutuhkan beban kerja kognitif yang sangat tinggi. Di mana semakin tinggi taksonomi tugasnya, semakin besar kontrol sadar atau conscious control yang dibutuhkan oleh pekerja. Dan di sini terdapat fungsi kognitif atau Blooms, yaitu berupa indikator sintesis, yaitu menggabungkan elemen independen untuk merangkai sistem baru, dan juga evaluation, yaitu menilai kelayakan sebuah sistem berdasarkan bukti. Kemudian terdapat fungsi psikomotorik atau Harrow, di mana ini membutuhkan skill movement, yaitu gerakan kompleks yang menuntut pembelajaran tingkat tinggi. Nah, contoh pekerjaan yang membutuhkan ketelitian kritis yaitu Air Traffic Controller atau operator control room UAV, di mana mereka dituntut untuk mengambil keputusan krusial dan mengintegrasikan seluruh sinyal sensorik dalam satu waktu secara bersamaan. Kemudian grade yang kedua yaitu ketelitian teknis atau analitis, di mana membutuhkan beban kerja kognitif menengah. Di mana pekerjaan di level menengah ini membutuhkan pengetahuan sebelumnya dalam situasi yang tidak terduga, namun tidak sampai pada tahap sintesis atau evaluasi sistem kritis. Untuk fungsi kognitifnya itu berupa application dan analisis, kemudian untuk
fungsi psikomotorik, yaitu adalah physical abilities. Untuk contoh pekerjaannya yaitu inspektur quality control atau QC dan teknisi pemeliharaan mesin serta operator mesin CNC. Next. Di sini merupakan grade 3, yaitu ketelitian perseptual atau beban kerja kognitif repetitif, di mana pekerjaan di level ini merupakan pondasi dasar kognitif yang mengandalkan memori jangka pendek dan daya tangkap indera manusia, di mana terdapat dua fungsi. Yang pertama fungsi kognitif atau Bloom's, di mana membutuhkan knowledge untuk mengingat ide atau fakta spesifik, dan juga comprehension atau memahami serta menafsirkan instruksi atau fakta. Kemudian ada fungsi psikomotorik atau harus, di mana membutuhkan indikator reflexive movement atau respon otomatis, kemudian fundamental movement, dan juga perceptual abilities. Nah, di sini merupakan contoh pekerjaannya yaitu operator fotokopi, di mana itu merupakan pekerjaan yang kita amati, di mana tugas-tugas mereka didominasi oleh kewajiban mengidentifikasi karakteristik visual, kemudian menyerap suara instruksi, dan juga menyimpan instruksi pelanggan tersebut ke dalam ingatan kerja jangka pendek. Jadi, secara kesimpulan, untuk pekerjaan operator fotokopi berada pada grade 3. Kemudian di sini merupakan sistem kerja dari operator fotokopi, di mana untuk yang pertama, untuk inputnya itu ada dokumen pelanggan dan permintaan layanan. Kemudian di bagian proses itu ada fotokopi, print atau scan, kemudian pengaturan dokumen, dan pengecekan hasil. Kemudian di bagian output itu ada dokumen yang selesai dan juga pelayanan kepada pelanggan. Nah, di sini merupakan flowchart untuk proses fotokopi, di mana untuk yang pertama itu adalah mulai, kemudian pelanggan membawa dokumen atau file, kemudian menerima dan mengecek file, menentukan jenis layanan, mengoperasikan mesin, menyerahkan hasil cetakan, dan yang terakhir melakukan pembayaran, dan kemudian selesai. Nah, di sini metode yang kami gunakan untuk mengamati dari pekerjaan operator fotokopi ini yaitu metode Stroop Test, di mana Stroop Test ini adalah metode pengujian kognitif yang digunakan untuk mengukur kemampuan fokus, perhatian, dan kontrol respons seseorang terhadap stimulus yang saling bertentangan. Tes ini dilakukan dengan meminta responden menyebutkan warna tulisan yang ditampilkan dan bukan membaca kata yang tertulis. Alasan kami memilih metode ini yaitu karena pekerjaan tukang fotokopi membutuhkan konsentrasi dan ketelitian yang cukup tinggi dalam melayani pelanggan, mengoperasikan mesin, serta menghindari kesalahan saat proses fotokopi atau pencetakan dokumen. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, masuk ke dalam tahapan observasi dan juga data collection, di mana terdapat dua sesi pengukuran, yaitu pengukuran awal, yaitu pada waktu pagi hari pada saat tempat fotokopi buka, mulai dari jam 9, dengan kondisi targetnya itu operator optimal, belum terpapar kebisingan mesin, atau workload berdapat antrian. Selanjutnya, pada sesi kedua atau pengukuran akhir, itu pada jam 3 sore dengan kondisi targetnya adalah operator cukup menurun performa akibat kelelahan melayani puluhan pelanggan, terpapar panas atau bising mesin, serta beban memori kerja. Nah, pada observasi dan juga data collection ini dilakukan pengambilan pada dua tempat fotokopi yang berbeda, melibatkan 4 responden dengan 2 responden pada setiap lokasi. Pengambilan dilakukan pada 2 periode, mulai dari pagi dan periode kedua adalah sore hari. Untuk indikator pengukuran terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah akurasi respon, yaitu menghitung jumlah jawaban benar, salah, dan juga time out untuk mengukur seberapa sering operator kehilangan fokus. Kemudian yang kedua adalah average reaction time, yaitu waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk merespons stimulus. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah stabilitas atau standar deviasi, di mana digunakan untuk mengukur konsistensi waktu reaksi. Semakin besar angkanya, maka semakin
tidak stabil responnya. Nah, berikut ini merupakan data hasil observasi pagi, mulai dari responden 1, responden 2, responden 3, dan responden 4. Untuk yang responden 1 itu jumlah benarnya adalah 37, salahnya 2, dan time out-nya 1. Responden 2 adalah 38 untuk benarnya, salahnya 1, dan time out-nya 1. Dan untuk responden 3, 37 untuk benarnya, 2 untuk salahnya, dan 1 untuk time out. Dan yang terakhir, untuk responden 4, terdapat 38 jawaban yang benar, 1 jawaban yang salah, dan 1 time out. Nah, untuk data hasil observasi pada sore hari merupakan berikut, di mana untuk responden 1 benarnya itu adalah 30, kemudian salahnya 10 dan time out-nya 0. Kemudian untuk responden 2 adalah 30 dengan salahnya 9 dan time out-nya 1. Dan untuk responden 3 adalah benarnya 31, salahnya 8, time out-nya 1. Dan yang terakhir adalah benarnya 34 dengan salahnya 5 dan time out-nya 1. Berdasarkan hasil pengolahan tersebut, dihitung menggunakan rata-rata. Untuk average-nya itu berupa waktu reaksi dibagi dengan jumlah jawaban yang benar. Kemudian untuk standar deviasi waktunya sendiri didapatkan dari akar kumulatif dari rata-rata waktu reaksi dikurangi rata-rata yang dipangkatkan 2, kemudian bagi N-1. Nah, berikut ini merupakan hasil pengolahan data di mana untuk pada pagi hari presentasenya itu mulai dari rentang 90% ke atas dengan average-nya itu adalah 1000 sampai 1600 dengan standar deviasi kurang lebih adalah pada rentang 600 hingga 800. Kemudian untuk hasil stroke test pada sore hari mulai menurun di mana presentasenya turun pada rentang 75% hingga 85% dengan average-nya itu mulai dari 1000 hingga 1800 dan standar deviasinya itu mulai dari 500 hingga ke 1000. Nah, berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui pada pagi hari seluruh operator menunjukkan tingkat akurasinya yang tinggi, kemudian pada sore hari mulai menurun menjadi 75 hingga 85% dengan rata-rata akurasi turun dari 93 menjadi 78. Hasil ini menunjukkan bahwa setelah bekerja seharian, kemampuan operator dalam mempertahankan ketelitian dan fokusnya mengalami penurunan. Kemudian untuk analisis jumlah kesalahan, jawaban salah meningkat pada seiring waktu. Pada responden 1 mengalami peningkatan sebesar mulai dari 2, kemudian naik menjadi 10 kesalahan. Pada responden 4 masih memiliki performa yang baik karena hanya meningkat sebesar 5 kesalahan saja. Penurunan error ini mengindikasikan bahwa kemampuan operator mengendalikan perhatian dan menghindari kesalahan itu menurun pada tiap waktu. Nah, untuk analisis responnya, kecepatan responnya itu meningkat mulai dari awalnya 1377, kemudian naik menjadi 1458, sedangkan untuk responden 3 mengalami perlambatan menjadi 1824. Nah, waktu respon yang semakin lambat menunjukkan adanya penurunan kewaspadaan dan meningkatkan kelelahan mental setelah bekerja. Dan untuk analisis stabilitas responnya, nilai standar deviasi meningkat menjadi 848 dengan responden 2 dan 3 mengalami peningkatan standar deviasi terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa respon menjadi lebih tidak konsisten pada sore hari karena berkurangnya fokus secara terus-menerus.
Nah, berdasarkan hasil wawancara untuk jam operasional pada fotokopi sendiri mulai dari jam 7 hingga jam 9 malam. Untuk kesalahan yang terjadi karena salah jumlah salinan dokumen, salah memilih ukuran, salah dalam melakukan pencetakan baik satu sisi maupun bolak-balik, dokumen pelanggan yang tertukar, dan salah menyimpan file. Kemudian untuk penyebabnya karena pelanggan datang bersamaan, terburu-buru, kelelahan, dan juga kebisingan dari mesin dan juga pelanggan. Dampaknya harus mencetak ulang dan hal tersebut mengakibatkan terjadinya pemborosan kertas dan juga tinta serta waktu layanan yang lebih lama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kemudian dilanjut dengan analisis IBC, di mana yang pertama adalah antisiden atau kondisi pendahuluan. Yang pertama, suhu ruangan panas dan tingkat kebisingan tinggi dari mesin cetak. Kemudian SOP penerimaan pesanan tidak jelas atau tidak ada. Yang ketiga, tidak tersedianya alat bantu visual seperti nota tertulis atau checklist pesanan. Dan yang terakhir adalah pelanggan memberikan instruksi yang bervariasi secara bersamaan di jam sibuk atau di sore hari. Kemudian terdapat poin B itu ada behavior atau perilaku kritis pekerja, di mana terdapat 5 perilaku. Dengan perilaku satu yaitu pekerja mengandalkan daya ingat memori jangka pendek untuk merekam seluruh instruksi pelanggan tanpa mencatatnya. Kemudian perilaku kedua, pekerjaan melakukan multitasking secara paksa, misalnya memotong kertas pelanggan A, mengambil uh, sambil mendengarkan pesanan pelanggan B. Kemudian pada perilaku 3, pekerja melewatkan prosedur verifikasi atau tidak mengkonfirmasi ulang pesanan kepada pelanggan sebelum mencetak. Perilaku keempat, pekerja melewatkan tahap pengecekan akhir atau QC sebelum menyerahkan dokumen jadi kepada pelanggannya. Dan yang terakhir, perilaku kelima yaitu pekerjaan menunjukkan penurunan fokus konseptual dan perlambatan respon kognitif atau terbukti dari skor struk test yang menurun menjadi 75% dan waktu reaksi melambat di sore hari. Next. Kemudian yang ke poin C itu adalah consequence atau konsekuensinya itu sendiri. Terdapat poin positif, negatif, dan negatif itu terdapat 2 poin, di mana pada positif itu adalah jangka pendek, antrian pelanggan cepat terurai dan pelanggan memuji pelayanan yang cepat. Kemudian untuk negatifnya, jangka pendek, terjadi human error seperti dokumen tertukar atau salah format cetak yang berujung pada komplain pelanggan. Dan yang terakhir, untuk negatif itu adalah fisiologis atau psikologisnya. Operator mengalami kelelahan mental yang parah dan stabilitas emosi atau kewaspadaan menurun drastis di penghujung shift. Next. Kemudian dilanjut dengan hubungan kausal atau sebab akibat. Hubungan kausal dari analisis IBC di atas membuktikan mengapa interferensi seperti pembuatan SOP dan pengadaan alat bantu sangat krusial untuk memperbaiki performa pekerja. Yang pertama adalah hubungan A dan B. Ketiadaan SOP dan alat bantu catat di tengah lingkungan yang bising, memaksa pekerja untuk bekerja sepenuhnya mengandalkan memori kerja jangka pendek pada perilaku satu dan melakukan multitasking pada perilaku 2, karena tuntutan waktu pekerjaan mengkompensasinya dengan melewati prosedur verifikasi dan QC pada perilaku 3 dan 4. Kemudian pada hubungan B dan C, pemaksaan memori jangka pendek secara terus-menerus pada perilaku 1 dan 2 menyebabkan kelebihan beban kognitif pada otak. Hal ini terbukti secara empiris melalui perilaku 5, di mana akurasi subtest skor hari turun drastis ke rentang 75 hingga 85%. Kelelahan mental inilah yang pada akhirnya menjadi penyebab utama terjadinya komplain akibat human error, dokumen yang tertukar. Kemudian pada siklus C dan B, karena pekerja seringkali berhasil mengurai antrian dengan cepat dengan cara melewatkan prosedur pengecekan dan tidak ada teguran sistematis, pekerja merasa bahwa perilaku multitasking tanpa SOP tersebut adalah hal yang wajar dan benar akibatnya. Perilaku buruk terus dipelihara dari hari ke hari, meskipun hal tersebut secara perlahan menghancurkan akurasi kerja mereka di sore hari. Next. Kemudian terdapat rekomendasi perbaikan. Yang pertama adalah penyusunan SOP kerja. Menyusun SOP yang jelas mulai dari penerimaan pesanan, verifikasi, hingga pengecekan akhir dokumen. SOP membantu mengurangi ketergantungan operator pada ingatan sehingga akurasi kerja lebih terjaga. Kemudian penyediaan alat bantu visual
yaitu menggunakan nota pesanan atau checklist atau juga label pekerjaan untuk mencatat instruksi pelanggan. Alat bantu ini dapat mengurangi beban memori kerja dan meminimalkan kesalahan. Yang ketiga adalah pelatihan operator, memberikan pelatihan mengenai penerapan SOP, verifikasi pesanan, dan quality control. Pelatihan ini membantu meningkatkan fokus, ketelitian, dan kemampuan operator dalam mengelola multitaskingnya. Next. Kemudian rekomendasi keempat yaitu adalah perbaikan lingkungan kerja, menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman melalui peningkatan ventilasi, penataan area kerja, dan pengurangan gangguan dari kebisingan. Lingkungan yang baik dapat membantu menjaga konsentrasi bagi operator. Kemudian yang kelima yaitu adalah pengaturan beban kerja dan istirahat, menerapkan pembagian tugas dan waktu istirahat singkat untuk mengurangi kelelahan mental. Pengaturan ini diharapkan dapat mempertahankan tingkat kewaspadaan hingga akhir jam kerja. Yang keenam adalah penerapan quality control atau QC, melakukan pengecekan ulang hasil cetak sebelum dokumen diserahkan kepada pelanggan. Tahap QC ini dapat mengurangi human error dan meningkatkan kualitas pelayanan. Next. Berikutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, operator fotokopi merupakan pekerjaan yang menuntut tingkat kewaspadaan, konsentrasi, dan ketelitian yang tinggi karena harus memproses berbagai instruksi pelanggan secara cepat dan akurat. Kemudian, yang kedua, hasil struk test menunjukkan adanya penurunan performa kognitif pada sore hari dibandingkan pada pagi hari. Hal ini ditunjukkan pada penurunan rata-rata akurasi dari 93,88% menjadi 78,13%. Kemudian, peningkatan rata-rata waktu reaksi dari 1377,7 milisecond menjadi 1458,58 milisecond. Kemudian juga meningkatkan jumlah kesalahan dan ketidakstabilan respon operator. Kemudian yang ketiga itu adalah penurunan kewaspadaan dipengaruhi oleh akumulasi beban kerja mental seperti aktivitas yang repetitif, multitasking, tinggi jumlah pelanggan, serta kondisi lingkungan kerja yang kurang mendukung. Next. Yang keempat adalah hasil wawancara dan analisis IBC menunjukkan bahwa belum optimalnya SOP, minimnya alat bantu pencatatan, dan tingginya distraksi lingkungan turut meningkatkan risiko terjadinya human error. Yang kelima, human error sering terjadi, meliputi salah jumlah salinan, salah ukuran kertas, salah pengaturan cetak, dan tertukarnya dokumen pelanggan, yang berdampak pada penurunan kualitas pelayanan. Yang keenam, secara keseluruhan, terdapat hubungan antara tingkat kewaspadaan dan akurasi kerja operator fotokopi, di mana penurunan kewaspadaan akibat kelelahan mental menyebabkan menurunnya akurasi dan meningkatnya kesalahan kerja. Dan yang terakhir adalah penerapan SOP, penggunaan alat bantu kerja, pelatihan operator, perbaikan lingkungan kerja, serta pengaturan beban kerja dan waktu istirahat direkomendasikan untuk menjaga performa kognitif dan meningkatkan kualitas pelayanan operator fotokopi. Next. Berikut merupakan lampiran dari pekerjaan kita, di mana terdapat dokumentasi untuk pengambilan data dari fotokopi 1 dan tempat fotokopi 2, dan juga terdapat software untuk melakukan pengambilan data menggunakan struk test. Mungkin sekian dari kelompok 2. Terima kasih Pak Wiwik dan teman-temannya atas kesempatannya untuk kami melakukan presentasi tugas akhir dari mata kuliah analisis kinerja manusia. Terima kasih.